Kali ini kita mau bahas HP lagi. Mungkin ada kaitan yang sama ya di tempo dulu ya. Kita bahas iPhone. Entah kenapa kebanyakan pembahasan bulan ini iPhone semua. Kayaknya memang banyak mencari iPhone mungkin dikarenakan bulannya orang mau masuk sekolah baru, misalnya mau naik kelas atau yang ke jenjang lanjutkan ke sekolah yang baru. Makanya sasaran target video ini mungkin ke anak-anak remaja yang mau ganti HP. Oke, pembahasannya itu apa? Kita intro dulu. Oke, di tanganku ini adalah iPhone XR keluaran tahun 2018. Kebetulan ya di tahun 2018 itu selain XR ada XS, XS Max. Sebelum yang sekarang kalau nggak salah iPhone tuh pakai angka. Jadi 11, 12, 13 sampai seterusnya. Nah, dimana penamaan iPhone rada-rada sulit, yang aku juga bingung gimana penamanya itu, yang dari 10 langsung ke 11 langsung ke 12, 13 itu pakai seri angka. Nah, pertama-tama sini aku disclaimer dulu ya, bukan pembahasannya in-depth review yang masalah performa dan sebagainya. Apakah layak iPhone XR ini dipakai di 2024? Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya desainnya ya. Di sini aku nggak banyak pembahasan yang agak ke performa. Untuk bahasa desainnya masih kekinian, di mana sudah memakai rasio 19:9, artinya memanjang, di mana HP zaman dulu itu 16:9, artinya masih ada bezel di atas dan bawahnya untuk menaruh sensor sidik jari. Sedangkan di iPhone XR ini sudah menghilangkan tombol 3D touch, bukan 3D touch ya, Touch ID. Kalau zaman dulu iPhone itu terkenal dengan sidik jarinya itu Touch ID. Nah, kalau sekarang sudah pakai Face ID, yaitu pakai sensor muka. Nah, untuk bahasa desainnya kita kembali lagi, bahannya metal, dimana iPhone itu ya, entah itu seri apapun dari iPhone SE yang ke bawah sampai seterusnya, dia nggak pernah pakai bahan yang abal-abal. Contohnya ya, yang sering kita bahas kalau pembahasan HP itu masih bahan polikarbonat. Kalau bahasa aslinya kalau polikarbonat itu plastik. Kalau di iPhone XR ini bahannya di mana bezelnya sisi kiri kanan atas bawahnya itu masih metal atau aluminium. Di belakangnya back covernya ini masih kaca, di depannya juga kaca, makanya pil di tangan masih terlihat mewah. Ditambah lagi iPhone XR yang keluaran 2018 kita pakai di tahun 2024 masih layak dan mungkin gengsinya masih nambah di tahun ini. Selanjutnya kita bahas jeroan. Di sini aku tekankan lagi ya, aku nggak bahas masalah performa nih HP, akan tetapi jeroan yang dipakainya ini masih memakai Fusion A12 Bionic kalau nggak salah disebutkan. Nah, terus apa masih worth it-nya dipakai di 2024 ini? Karena A12 Bionic itu dimana kalau nggak salah masih ada updatean tambahan iPhone ini, kalau nggak salah Apple iOS 17 atau nggak salah, nanti kita bisa lihat ya di rollnya aja sampai berapa apa update-nya. Ditambah lagi untuk performa A12 ini untuk kebutuhan mainstream sangat mencukupi untuk kebutuhan media sosial seperti streaming maupun kebutuhan posting Instagram dan sebagainya, bahkan yang TikToker hasilnya sangat mumpuni untuk kebutuhan mainstream ya. Ya kalau media sosial mah masih mampu-mampu aja. Oke, untuk pembahasan gaming di sini mohon maaf aku tidak ada uji tes gaming. Nanti kalau ada skor Antutu atau performanya aku kasih aja. Tapi sekedar bayangan aja ya. Kalau nggak salah itu selevel dengan MediaTek G99. Nah, kalau G99 itu bisa mengangkat Genshin Impact, artinya di sini bisa. Dengan catatan performanya harus diturunkan. Oke. Kita bahas tentang sektor kameranya. Kebanyakan orang meminang iPhone itu selalu ngincar kameranya. Aku nggak bilang itu kamera terbaik iPhone, aku nggak bilang juga kamera iPhone itu jelek.
Jadi kalian bisa buktikan sendiri dengan hasil video ini. Sebagai catatan, aku pembahasan iPhone 15 Pro Max itu ya. Ingat, sensor yang dipakai iPhone itu kebanyakan memakai sensor dari Sony. Nah, jadi kalau kalian suka hasil dari iPhone itu, artinya kalian suka dengan tone warna yang dihasil dari kamera Sony, terutama yang kayak kita pakai ini, kamera Sony 6400. Nah, kalau kalian suka, artinya suka dengan tone warnanya dihasilkan kamera Sony. Oke, kita bahas aja ya. Di iPhone XR ini cuma setupnya 1 biji. Oke, kenapa orang banyak masih menggunakan iPhone XR? Oke, kita jabarkan dulu ya. Untuk setupnya 12 megapiksel, cuma 1 biji doang. Dengan bukaan aperture itu 1,8. Kalau di kamera ya, terutama lensa yang pakai 1,8 itu akan menghasilkan depth of field bokeh yang sangat crispy. Nah, bagaimana caranya kalau di iPhone XR ini cuma 1 biji? Apakah menghasilkan bokeh juga? Sebenarnya ya, nanti kalau ada tayangan B-roll ya yang official videonya di tahun 2018, di perilisannya XS Max sama iPhone XR itu, iPhone selalu menggembar-gemborkan dengan aplikasi atau foto ala-ala foto studio, di mana di situ dijelaskan bahwa kita menghasilkan portrait mode ala-ala di kamera mirrorless maupun DSLR. Nah, untuk hasil fotonya cakep, warnanya masih keluar ala-ala Sony natural, ditambah lagi cukup tajam, tapi bukan setajam di zaman sekarang, tapi untuk kebutuhan foto untuk posting Instagram dan media sosial lainnya itu cukup mumpuni. Oke, sektor foto kayaknya bagiku penilainya masih standar. Nah, di sini yang aku tekankan bahwa keunggulan masih di iPhone XR ini adalah di sektor videonya. Nah, di mana aku jelaskan lagi ya, setupnya kamera 12 megapiksel. Nah, di sini aku jelaskan sedikit ya. Untuk menghasilkan kualitas foto maupun video yang bagus itu nggak usah megapiksel yang besar maupun sensor yang besar. Yang penting dia menghasilkan mampu menangkap cahaya yang lebih banyak. Nah, bagaimana hasilnya? Untuk 4K-nya di sini 30 sampai 60 fps. Oke. Harga sekisaran 5 juta aja di zaman sekarang itu menghasilkan 4K 60 fps itu sangat jarang. Sedangkan ini rilis di tahun 2018 sudah menghasilkan 4K 60 fps. Kegunaannya apa? Bisa untuk slow motion yang smooth, bisa. Ditambah lagi untuk kestabilisasinya, dimana iPhone itu nggak ada gembar-gembor kestabilisasian menghasilkan videonya, tapi kita menggunakannya di sini hasilnya tergolong smooth, bahkan lebih di atas rata-rata zaman sekarang yang kisaran harga 4 jutaan ke bawah. Oke, kita anggap sini ya, seandainya ada apa sampelnya ya, nanti ku kasih juga. Contoh yang kalau yang baru sekarang Poco F6 atau bisa Xiaomi, Redmi Note dan sebagainya, itu aku yakin kestabilisasinya bisa dibandingkan dengan iPhone XR. Nah, karena iPhone itu ya yang magic yang aku katakan hasil videonya, ditambah lagi untuk dynamic range atau menangkap exposure di belakang, menghandle cahaya yang agak keberlebihan, dia mampu daripada kamera lainnya. Untuk melihat hasil foto dan videonya, silahkan gunakan resolusi tinggi. Oke, ini settingan kamera 4K 60 fps. Nah, kalian lihat kan, ini langitnya cerah, dynamic range-nya itu awan sama langitnya kelihatan biru kan. Yang sudah aku bilang tadi ya dari video awal, iPhone itu terkenal magic dari hasil videonya. Harusnya kalau harga range 3 jutaan atau 4 jutaan ke atas masih nggak ketangkap itu. Biasanya hasilnya putih, awannya bahkan detail-detail awannya nggak kelihatan. Di situ kelihatan kan, dynamic range-nya bagus, exposure yang berlebihan cahaya bisa dihandle-nya. Oke, kita coba ke stabilisasinya. Ini 4K 60 fps loh. Kalian lihat sendiri. Nah, untuk kebutuhan konten
maupun Instagram, TikTok sudah cukup mumpuni. Oke, kita lanjut hasil kamera depan. Oke, ini hasil kamera depan. Aku mengira ya iPhone XR ini 4K juga kamera depannya, dan kamera belakang 4K. Ternyata kamera belakangnya aja yang 4K 60 fps, sedangkan ini direkam Full HD 60 fps. Ya cukup lah untuk buat vlogging. Tapi gimana hasil belakang exposure dynamic range, bisa ngendel? Kalian nilai sendiri apakah warna cakep. Kalau aku lihat dari hasil layarnya ini, khas tone warnanya itu, bajuku yang dipakai ini merah, sama dengan Sony. Oke, itu aja. Oke, kesimpulan. Mungkin pembahasan ini terlalu berasa singkat karena aku tidak ada ngetes masalah performanya maupun tes gamingnya. Karena pembahasanku di iPhone XR ini, alasannya kenapa sih masih banyak orang yang nyari iPhone XR atau XS, bahkan iPhone X juga masih banyak dicari untuk keperluan ya mungkin anak muda mau ganti yang dari Android ke iPhone. Oke, aku jabarkan salah satu alasannya masih worth dipakai di tahun 2024 ini. Yang pertama, untuk hasil fotonya mungkin kalau kalian punya pembanding di range harga 4-5 jutaan, mungkin keluaran HP sekarang lebih bagus dari iPhone ini. Atau kalau memang suka tone warna naturalnya Sony, mungkin iPhone XR ini lebih bagus daripada yang dihasilkan dari kebanyakan smartphone yang di 2024. Kemana? Aku singgung lagi ya, brand China itu kebanyakan tone warnanya itu hampir mirip ke arah Canon atau Nikon, dimana kontras warnanya di boost lagi, dinaikkan. Sedangkan tone warna dari iPhone ini natural. Kalau suka yang natural, iPhone cocok. Nah, yang kedua, alasan yang worth it-nya hasil videonya. Bahkan aku berani mengklaim untuk standar 4-5 jutaan, kurasa ini bisa disandingkan di hasil video di iPhone XR. Kenapa? Menurutku masih tergolong cukup. Ditambah lagi, dimana ya aku belum jelaskan tadi ya, satu biji kamera ini sudah dilengkapi dengan optical image stabilizer, artinya sudah stabil. Kameranya memang dari hardware, bukan software stabilisasinya. Sebenarnya smooth pakai software, akan tetapi menghasilkan ada negatifnya, yaitu ada glitch atau wibble kiri kanannya itu, dimana ada jitter-jitternya. Makanya itu kekurangan dari software. Sedangkan di iPhone ini tidak pakai software, untuk stabilisasinya menggunakan hardware. Artinya lensanya sudah ada stabilisasi. Nah, ditambah lagi untuk penggunaan harian sudah mumpuni untuk buka yang mainstream, contohnya Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Untuk kebutuhan konten yang cukup bikin reels aja sudah mumpuni juga. Bahkan untuk selfie yang tiap hari untuk setiap update status itu sudah cukup mumpuni. Ditambah lagi untuk yang bikin video yang cukup sinematik, yang ala-ala film pendek di posting Instagram, di TikTok sudah cukup mumpuni. Dan satu hal lagi, harganya cukup menarik. Dimana kalau ada b-rollnya ya, aku tayangkan range harganya kisaran dari 39 sampai 4 jutaan tergantung kondisi. Ditambah lagi ya, aku lihat di marketplace itu kebanyakan kondisinya itu second, gak ada yang baru. Artinya kalian kalau minang iPhone XR hati-hati, dimana dari zaman 2020 nggak salah adanya peraturan tertib IMEI, kebanyakan iPhone second yang beredar itu IMEI-nya keblokir. Nah, kalau kalian cuman pakai HP untuk kedua, cuman pakai VPN, nggak jadi masalah, ambil aja iPhone XR. Tapi untuk iPhone penggunaan HP utama dalam pemakaian sehari-harinya, mungkin bisa kalian jadi referensi, hati-hati untuk membeli iPhone yang second. Kalau memang ada pilihan yang alternatif baru, beli yang baru aja, karena ada jaminan dari IMEI-nya nggak keblokir. Mungkin segitu aja ya pembahasan kita kali ini. Saya Doni Chamberlain, di belakang ada kameramen baru, Fadil. Oke, kita mungkin lanjut lagi. Kebanyakannya pembahasan ini tentang kedepannya iPhone loh, karena memang banyak materinya di bulan yang mungkin naik kelas, anak-anak
atau yang mau sekolah lanjutkan ke baru, pembahasannya iPhone. Kebetulan juga aku lihat referensinya kebanyakan banyak nyari iPhone. Oke, semoga video ini kalau setelah tayang kita pembahasannya tentang iPhone 11. Nah, itu aja saya sampaikan dan salam.